Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update for Cardano. Jadi ini adalah Alts update untuk hari ini. Kita akan bahas Cardano karena Cardano semakin dekat dengan event yang ditunggu-tunggu oleh para holdersnya, yaitu Fossil Hard Fork. Sementara kalau misalnya kita lihat dari Coin Market Calendar, upcoming event yang kelihatannya sangat hot ya, sangat banyak diperbincangkan, itu adalah Fossil Hard Fork di tanggal 31 Juli mendatang. Dan ini tentu saja kita para holdersnya Cardano itu pasti udah tahu ya, yang namanya Fossil Hard Fork itu direncanakan pada akhir bulan ini itu akan launching. Jadi pertanyaannya adalah apa dampak Fossil Hard Fork terhadap Cardano? Apakah dia akan memberikan dampak yang positif dan signifikan? Di video terakhir kita sempat ngebahas juga untuk Cardano, di mana Cardano pada saat waktu lalu Alonso Hard Fork itu yang terjadi pada Cardano justru cenderung turun ya. Jadi kalau kita lihat Alonso Hard Fork date itu tanggalnya September 2021 kalau nggak salah guys ya. Jadi wait, let me check. Terakhir ini dia ya guys, Alonso Hard Fork itu diperkirakan akan launching pada hari Minggu tanggal 12 September dan itu artinya tahun lalu di 2021. Nah, setelah launching si Alonso Hard Fork itu pada September 2021 tahun lalu, tepatnya sekitar tanggal 12, yang terjadi pada Cardano itu justru cenderung terdecline atau cenderung turun ya. Jadi seperti yang kita tahu guys, Cardano tahun lalu itu sedikit terlambat ya untuk mengejar all time high. Ketika yang lain sudah all time high, Cardano baru naik pada kisaran pertengahan bulan Agustus. Lalu setelah launching Alonso Hard Fork, justru Cardano malah tertekan dan terus-menerus turun sampai dengan perdagangan hari ini. Jadi kalau kita lihat dari harga yang ditradingkan per hari ini itu berada di kisaran $0.4625 dan basically itu sudah terdecline semenjak Alonso Hard Fork sekitar lebih kurang ya 80%-an ya untuk harga Cardano. Jadi kalau misalnya kita lihat saat ini, apakah ada jaminan bahwa Fossil Hard Fork itu akan memberikan signifikan impact yang positif terhadap Cardano? Yang saya tahu pasti adalah saat ini kalau kita berpikir untuk investasi di cryptocurrency terutama Cardano di sini, ya berarti kita investment terhadap project development ya. Jadi yang kita expect adalah teknologinya Cardano itu bisa berkembang terus-menerus dan menjadi lebih baik. Dan tentu saja yang namanya development itu pasti tujuannya adalah positif. Sementara ada beberapa value positif yang kita bisa lihat akan didapatkan pada jaringan Cardano. Pertama, Cardano di sini membuktikan bahwa Cardano adalah salah satu jaringan yang paling aktif dalam melakukan development atau pengembangan ya. Kemudian di sini kalau kita lihat lagi guys, Fossil Hard Fork itu attract itu maksudnya menarik ya untuk user baru dan developer baru membangun project atau membangun development ya project di dalam jaringan mereka. Which means kalau misalnya kita lihat saat ini ya tentu saja Fossil Hard Fork terakhir waktu saya baca ya tentang Fossil Hard Fork itu tujuannya adalah mempercepat proses transaksi, kemudian ada pengurangan atau gas fee-nya dibikin jadi lebih murah dan lain sebagainya. Dan itu adalah wajar banget ya buat sebuah jaringan blockchain itu bisa dibilang melakukan development ke arah sana gitu loh ya. Nah, lalu sekitar hari saya lupa ini kayaknya sekitar tanggal 23 Juli which is baru-baru ini ya. Every Friday we publish our weekly Cardano ya, our weekly Cardano development update. So far the lowdown on what IOG developer team has been working on last week. Head on over and take a look. Ini ada beberapa update yang dikasih ke kita, jadi kita bisa ngelihat report apa aja sih yang istilahnya bukan report ya, development apa aja sih yang dilakukan oleh perusahaan input output global atau si perusahaan developernya si Cardano itu sendiri. Nah, ada beberapa pengembangan. Tentu saja teman-teman bisa search dan lakukan riset mandiri ya supaya teman-teman bisa tahu nih menurut pandangan teman-teman kalau dia lakukan ini itu dampaknya positif atau tidak untuk si perkembangan Cardano itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita ngelihat perusahaannya istilahnya terus bertumbuh, melakukan development, terus ada penambahan user baru atau pengguna baru, kemudian ada developer yang bangun project di atas jaringan Cardano lebih banyak,
ya harusnya itu sudah menjadi dampak positif. Akan tetapi, kalau kita berbicara dampak ke market secara langsung, tadi kita sudah breakdown, belum tentu impact-nya itu benar-benar langsung positif ya. Ada kemungkinan kita bisa melihat tekanan kembali berlangsung, terutama karena hari ini kita sama-sama tahu akan ada FOMC meeting dan akan ada rilis kenaikan suku bunga dari si The Federal Reserve, dan otomatis hal ini pasti akan berpengaruh juga terhadap market crypto secara keseluruhan. Nah, untuk Cardano case-nya, ini menurut pandangan saya ya, kalau misalkan memang sentimennya cenderung positif, mungkin nanti akan ikut tertekan pada saat rilis data nanti malam. Cuman ada kemungkinan Cardano bisa recovery lebih cepat. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari penguatannya sepanjang sepekan lalu, sekitar 17 Juli ya, ini naiknya lumayan signifikan. Bahkan Cardano itu berhasil break dari recent highest-nya, dan itu di kisaran range price saat yang ada di kisaran 0,47. Walaupun saat ini kita gagal bertahan di atasnya, tapi at least Cardano di sini mampu bertahan di atas area order block-nya. Nah, secara keseluruhan saya bisa katakan big fund kita atau whales kita itu sebetulnya tendensinya masih cenderung ke arah sellers atau lebih cenderung ke arah bearish gitu ya. Cuman bukan berarti kita nggak bisa ngelihat dia rebound dong. Paling nggak Cardano itu kalau misalkan memang sentimennya benar-benar positif, harapannya sih minimal dia bisa naik lah sampai kisaran $0,63 gitu ya. Kita ngelihat dia rebound dulu sesaat. Terserah setelahnya mungkin turun lagi terkena dampak dari Bitcoin, itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Karena sampai saat ini, biar gimana pun Bitcoin itu selalu menjadi penggerak utama dari indeks keseluruhan kripto. Jadi kalau Bitcoinnya turun, yang lain pun ikut turun. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi guys dari time frame daily, basically kita ngelihat ada hal yang positif, yaitu dia berhasil break dari falling wedge pattern. Dan falling wedge ini sebetulnya kalau saya lihat ya secara formasinya, ini kalau di extend ke atas, ini tuh bener-bener bisa dibilang tuh major breakout gitu loh terhadap si harga dari Cardano. Jadi sekalinya dia breakout, ini sebetulnya harusnya bisa memberikan sentimen yang sangat positif. Cuman permasalahannya adalah saat ini kita tahu secara makroekonomi belum bisa mendukung Cardano untuk melakukan hal tersebut ya. Istilahnya sebanyak-banyaknya holders Cardano, tetap kita butuh yang namanya fresh money, sehingga dari segi market cap Cardano itu bisa terus bertumbuh dan bahkan bisa ngalahin yang lainnya seperti misalnya XRP atau BNB. Saya rasa untuk Cardano pertimbangannya seperti itu guys untuk saat ini. Nah, sorry kalau misalnya kita lihat dari segi time frame hourly, sorry, saya lagi ongoing trading guys. Nah, kalau kita lihat dari time frame hourly-nya untuk si Cardano sendiri, ya perkiraan gambarannya seperti ini. Ini untuk yang jangka pendeknya. Kita lihat dia berhasil break dari falling wedge juga, dan somehow kita ketahan di atas area trendline tersebut. Cuman kalau kita lihat lagi zoom in, kita juga kehilangan support yang ada pada harga $0,4740 dari pergerakan sepekan lalu. Sebenarnya kita bisa lihat ya, di sini tampak seperti sebuah double top ya. Double top ini tentu saja kalau kita lihat dari segi neckline itu pasti sudah berhasil di break, dan otomatis harusnya pressure untuk sellers itu masih akan signifikan. Mungkin aja proses sekarang yang kita lihat ini adalah retest aja terhadap area resistance terakhirnya. Jadi untuk Cardano, kalau dari saya pribadi, mungkin kita masih bisa melihat dia tertekan. Nah, selama Cardano mampu bertahan dari area ini adalah area 4 jam, jadi area yang menurut saya cukup penting. Kenapa? Karena waktu lalu take off-nya itu dari sini guys ya. Jadi siapapun yang beli di sini itu pasti masih tertarik lah istilahnya untuk entah itu melakukan pembelian kembali atau minimal ya ada orang yang coba untuk membeli lah dari telatnya dia ketika entry waktu di sini gitu ya. Ibaratnya kayak misalkan contoh kita telat entry nih, terus kita ngelihat nih harganya kembali ke harga di awal, itu biasanya attract people minimal untuk beli kembali. Jadi ada kemungkinan kita bisa ketahan di kisaran range price ini. Pertanyaannya adalah apakah dia akan breakout atau breakdown, karena nextnya itu yang akan jadi faktor penentu kita. Kalau breakdown, otomatis secara sederhana Cardano akan kembali lagi ke lowest point-nya di kisaran $0,41, dan kalau dia successfully breakout, maybe kita akan ngetes lagi terhadap area double top-nya di kisaran $0,53. Alright, so sekilas saja yang bisa saya update tentang seputar Cardano. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari sharing video ini. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and goodbye.